Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Vidiana Anggranika. Saya merupakan dosen tetap program studi Nautika pada Politeknik Pelayaran Banten. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Ilmu Pelayaran Datar dengan bobot 7 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 4 SKS praktek yang tersebar dalam 3 semester, yaitu semester 1, semester 2, dan semester 3. Pada semester 1 terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada semester 2 terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kemudian semester ketiga terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti fungsi kompetensi di atas kapal pada program studi Nautika. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, yaitu tatap muka di kelas dan praktikum di Laboratorium Simulator Poltek Banten. Deskripsi mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar berisi tentang materi yang membahas cara menentukan posisi kapal dengan menggunakan benda darat, alat bantu navigasi, kemudian cara menentukan posisi kapal dari tempat duga, kemudian dengan memperhitungkan arah angin, arus, pasang surut, perkiraan kecepatan kapal, dan menggunakan terbitan navigasi, serta merancang dan melaksanakan pelayaran atau passage plan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada taruna-taruni atau mahasiswa mata kuliah ini yaitu yang pertama, CPL mengenai sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL yang kedua, keterampilan umum, yaitu menunjukkan kerja bermutu dan terukur. Yang ketiga, keterampilan khusus merencanakan dan melaksanakan pelayaran, yaitu menentukan posisi kapal dengan menggunakan benda darat, alat bantu navigasi, dan memperhitungkan tempat duga kapal, serta menggunakan terbitan navigasi. Yang keempat, tentang pengetahuan, yaitu menguasai pengetahuan tentang prinsip dasar prosedural, pengoperasian, dan berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pelayaran serta penentuan posisi kapal. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diberikan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, taruna mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian dalam menentukan posisi kapal dengan menggunakan observasi atau penilaian benda-benda darat secara mandiri. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, CPMK, mampu menunjukkan kinerja dalam menentukan posisi kapal dengan menggunakan observasi atau penilikan visual terhadap benda-benda darat yang bermutu dan secara terukur.
Yang ketiga, mampu menentukan posisi kapal dengan menggunakan benda darat, alat navigasi, dan perhitungan tempat duga kapal, termasuk penggunaan publikasi bahari atau buku-buku navigasi yang ada di atas kapal. Yang keempat, mampu menguasai pengetahuan prinsip dasar prosedural pengoperasian yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pelayaran dan penentuan posisi kapal. Adapun rencana pembelajaran pertemuan selama 14 kali pertemuan selain daripada UTS dan ujian akhir semester atau UAS yang pertama, minggu pertama yaitu pendahuluan di mana membahas mengenai pengenalan mata kuliah dan pengertian daripada bola bumi. Yang kedua, yaitu membahas pengertian tentang jajar, lintang, derajah, dan bujur yang ada di peta dan di bola bumi. Yang ketiga, membahas mengenai perhitungan waktu. Yang keempat, membahas mengenai macam-macam proyeksi peta. Minggu kelima, membahas mengenai jenis peta laut dan penggunaannya. Minggu keenam, membahas mengenai penggunaan Electronic Chart Display Information System atau ECDIS. Yang ketujuh, yaitu membahas mengenai data-data dan pengukuran jarak di peta laut. Yang kedelapan, ujian tengah semester. Minggu ke-9 membahas mengenai cara menyusun peta laut saat bernavigasi. Minggu ke-10 yaitu membahas mengenai cara penentuan posisi kapal. Minggu ke-11 membahas mengenai posisi dan garis posisi. Minggu ke-12 yaitu membahas mengenai cara menentukan posisi kapal dengan menggunakan baringan 2 benda dan 3 benda. Pertemuan minggu ke-13 yaitu membahas mengenai cara menentukan posisi kapal dengan Snellius. Minggu ke-14 yaitu membahas mengenai cara kerja peta, cara melukis posisi kapal pada peta laut. Minggu ke-15 yaitu membahas mengenai bagaimana cara menyusun peta laut dari tempat tolak atau berangkat ke tempat tiba atau ke tempat tujuan kapal. Minggu terakhir yaitu minggu ke-16 ujian akhir semester. Untuk buku referensi yang kami gunakan adalah 1. Admiralty Manual of Navigational Volume 2. Yang kedua, An Introduction to Coastal Navigation. Yang ketiga, buku ajar ilmu pelayaran datar Politeknik Pelayaran Banten tahun 2026. Adapun asesmen pada mata kuliah ilmu pelayaran datar adalah terdiri dari 1. Kehadiran 10%, 2. Tugas 20%, 3. UTS 30%, 4. UAS 40%, dengan total jumlah 100%. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, perkenankan saya menampilkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Semoga ya kader-kader atau taruna-taruni kali ini di minggu ini masih tetap semangat. Masih semangat? Semangat ya. Jadi pertemuan kita di minggu ini adalah di minggu ke-12 ya, yaitu tentang posisi kapal atau menentukan posisi kapal dengan baringan 2 benda dan 3 benda. Dengan harapan selama taruna-taruni menempuh pembelajaran
terkait dengan penentuan posisi kapal dengan menggunakan 2 benda ataupun 3 benda ini, kalian mampu menentukan posisi kapal dengan menggunakan bendanya adalah baik itu benda pulau, mercusuar, benda-benda yang tidak bergerak yang ada di sekitar perairan kapal kita. Pertemuan sebelumnya, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan penentuan posisi kapal ya? Nah ini penentuan posisi kapal. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Mohon izin bertanya, Dep, terkait Siapa namanya, Dad? Dep, mohon izin memperkenalkan diri atas nama Aro Yoris Ramadawar Oke. di Prodi Nutika. Ya. Siap, mohon izin bertanya, Dep, terkait dengan pertemuan sebelumnya, terkait dengan materi yang sudah dipaparkan, apakah posisi kapal saat ini sudah otomatis dapat terlihat melalui Global Positioning System atau GPS, atau tetap wajib dilakukan pengecekan secara berkala dengan peta konvensional seperti peta datar, Cap? Oh ya, chart paper ya untuk peta laut. Kita menggunakan peta Mercator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Silakan dulu. Baiklah, terkait dengan materi yang sebelumnya yaitu pendahuluan ya. Pendahuluan di mana bagaimana cara kita menentukan posisi kapal dengan menggunakan apa saja yang kita gunakan, yaitu dengan cara manualnya adalah chart paper. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan peralatan navigasi elektronik ya, dimana peralatan navigasi elektronik itu kita bisa menggunakan radar, kita bisa menggunakan GPS. Seperti yang ditanyakan Arrow ya, apakah penentuan posisi kapal itu hanya bisa lebih bagus menggunakan GPS atau akan tetap juga menggunakan penentuan posisi kapal secara manual, yaitu melukis di chart paper ya, seperti itu. Jadi intinya kedua-duanya tetap harus dilaksanakan penentuan posisi kapal secara terus-menerus, secara berkala. Di mana penentuan posisi kapal ini yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ya setiap 1 jam sekali minimal kita harus melakukan pengecekan posisi kapal ataupun 30 menit sekali. Yang pertama adalah baringan silang ya. Jadi menentukan posisi kapal dengan 2 benda ini kita bisa menggunakan dengan metode baringan silang. Artinya apa? Kedua benda ini ya, kedua contohnya sudah ada terlihat di gambar ya. Ini adalah haluan sejati kapal kita. Ada haluan sejati di sini, terlihat haluan sejati ya, arah panah menuju ke haluan sejati. Apa ini, Dad? Ke timur ya. Timur itu berapa derajat? 90 derajat ya. Jadi haluan kapal kita yaitu 90 derajat. Kemudian terlihat ya, terlihat di port side atau di lambung kiri kapal kita ada 2 benda ya, benda A dan benda B. Nah, inilah yang dikatakan baringan silang. Artinya pertemuan kedua garis baringan benda ini, inilah S merupakan posisi kapal kita berdasarkan penentuan baringan terhadap benda A dan benda B. Oke, kita lihat. Baringan silang adalah baringan dari 2 benda yang dikenal tanpa perubahan tempat kapal ya. Jadi yang pertama, waktu antara baringan 1 dan baringan 2 tidak terlalu lama agar posisi kapal tidak berubah secara signifikan. Nah, maksudnya ini adalah kedua benda ini A dan B, misalnya sekarang adalah pukul 10 ya. Sekarang adalah pukul 10, kamu membaring benda A. Apa sih artinya membaring? Yaitu membidik ya, membidik benda A. Misal kapal kamu yaitu haluannya adalah 90 tadi, ke timur nggak sih? Ya, ke timur. Kemudian di samping kiri ada benda A, itu adalah merupakan pulau A ya. Pulau A ini kamu baring ya, kamu baring, kamu tembak dengan menggunakan apa? Baik itu kamu menggunakan apa, Dad? Yang pertama bisa menggunakan radar pada menu ya, BRL ya,
BRM ya, IBL ya, Emission Brill Line ya. Nah, itu bearing line, kalian bisa menggunakannya untuk menentukan baringannya. Di menu radar itu bisa kalian pencet, nanti pada saat praktek di lab kita ambil ya. Nah, kemudian kalian ambil ya, berapa? Lihat, baca di dalam menu tampilannya. Misalnya kalau ini kira-kira berapa ya ini? Yaitu 300, bisa 330 derajat ya, karena kalau lurus berarti ini adalah utara. Di sini bisa 350 atau 335 derajat ya. Kemudian dengan secara bersamaan ya, dengan waktu yang sama, misalnya kamu udah dapat baringannya terhadap pulau A yaitu pada pukul 10 yaitu 335 atau 340 derajat. A, tulis 330. Baringan B ya, kemudian langsung dibaring pulau B. Dua benda tersebut sudah terlihat secara bersamaan, langsung dibaring ya, sehingga mendapatkan baringannya 45 derajat. Ya, 45 derajat. Kalian ambil dari mawar pedoman ini, di peta itu terdapat kompas rose. Seperti di sini juga ada ya. Di peta laut ini ada kompas rose. Kompas rose ambil yang terdekat dengan pulau yang kalian kenali di peta. Jadi sebelum kalian menembak ataupun membaring pulau ini harus dikenali juga di petanya. Apakah di peta realnya, manualnya ini ya, ada nggak pulau yang dimaksud yang tampil di radar itu? Ya, harus dikenali dulu. Oh, ini ada satu pulau, namanya Pulau A. Kemudian di sebelahnya ada Pulau B. Langsung kita lakukan pembaringan pada pukul 10 secara bersamaan. Artinya satu-satu dulu. Pulau A, kemudian langsung Pulau B. Dapat baringannya, ya. Dapat baringannya misalnya tadi 335 derajat, ya. Di mawar pedoman ini kalian tegak luruskan pada senternya mawar pedoman ya. Kalian beginikan 330. Kemudian kalian geser ke benda ya. Digeser terus ke benda, tidak boleh miring ya, sehingga begitu dia sudah dapat benda ya. Misalnya tadi adalah sasarannya Tanjung Pulau atau puncak sebuah pulau atau ujung sebuah pulau, sudutnya itu juga berpengaruh. Hati-hati. Jadi patokan kamu di dalam membidiknya benda tersebut apanya, misalnya tanjungnya atau ketinggiannya, puncaknya ya, itu. Nah, sehingga kamu dapat di sini langsung digaris. Garis menggunakan pensil. Pulau A, stuck, garis. Kemudian baringan yang kedua, hasil pencatatan kamu tadi yaitu 45 derajat. Kalian buat lagi di ya mawar pedoman yang 45 derajat di sini tegak lurus, yaitu mawar pedoman yang terdekat. Dia harus patokannya adalah senternya 0 di tengah. Seperti ini ya. Setelah dia sudah tegak lurus center, kalian bawa ke dalam benda tersebut. Bergeser terus karena ini adalah di papan tulis sehingga agak bergeser. Ini hanya umpama seperti ini. Pada realnya nanti nggak boleh bergeser-geser atau bergerak-gerak. Nah, setelah kalian dapat tadi patokannya adalah puncaknya misalnya atau tanjung ujung sebuah benda pulau, langsung kalian garis dengan menggunakan pensil, stuck, garis lurus. Nah, inilah yang dikatakan baringan silang ya. Jadi kalian harus pertama untuk mempertimbangkan membaring dengan menggunakan peda, kenali dulu ya, kenali dulu benda yang akan kalian baring ya. Jangan sampai ada di dalam radar tetapi di petanya tidak ada pulaunya ya, ataupun sebaliknya. Jadi kita harus lihat kedua-duanya. Kalau di radarnya ada, kemudian di peta juga harus dilihat dulu pulau apa yang ada di sebelah lambung kiri atau port side kapal saya. Kalau dilihat seperti ini, oke, misalnya kapalnya kalau seperti ini posisinya adalah S. S ini adalah posisi kapal. Kira-kira kapal kita ini berada di on track atau
jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan. Apalagi di alur pelayaran ya Dad. Ingat, alur pelayaran yang sempit, kemudian kiri kanannya darat ya, sungai misal, alur laut misal, kemudian di situ banyak bahaya-bahaya lain, contohnya banyak nelayan-nelayan, banyak yang memancing itu apa sih namanya, yang keramba ya itulah yang pancingan itu, alat pancingannya nelayan itu juga menghambat kita di dalam pelayaran ya. Makanya di alur pelayaran sempit itu juga kita lebih efektif harus mengambil posisi kapal dengan menggunakan radar, yaitu dengan benda yang ada di sekitar kapal kita. Kenapa kira-kira? Kenapa? Apalagi kalau di sungai, misal. Janganlah begitu. Misalnya kalau di sungai, mengapa kita harus menentukan posisi kapal itu dengan menggunakan radar? Nah, Ibu jelaskan ya. Mengapa? Karena kondisi di lapangan, kondisi di alur pelayaran itu cepat banget mengalami perubahan. Berubahnya apa? Misalnya kedalaman. Misalnya apalagi? Adanya benda-benda yang tiba-tiba muncul di alur pelayaran. Misalnya ada sebuah tumpukan tanah, tumpukan lumpur, tumpukan pasir dan lain sebagainya, ataupun adanya kapal-kapal tenggelam di situ. Ya, sehingga apa? Kalau kita menggunakan GPS, karena misalnya kalian kapalnya masuk di sungai misal, ya, misalnya kalian sudah update petanya, sudah cek petanya sudah fix. Pada saat kalian masuk alur pelayaran loh, kok tiba-tiba di sini dangkal, padahal di petanya dalam. Itu tidak akan match karena faktor daripada alam. Ya, alam itu bisa kapan saja dia berubah. Sekarang kamu cek update data, besok kamu masuk di alur pelayaran misalnya Sungai Mahakam, Samarinda misal, itu adalah sungai. Semalamnya juga hujan lebat, sehingga kapal kamu masuk di alur Mahakam, kok di peta nggak ada ini pulau kecil, ya, kok tiba-tiba realnya ada pulau kecil. Nah itulah mengapa kita pada saat masuk di alur pelayaran lebih baik menggunakan benda untuk menentukan posisi kapal dengan menggunakan radar daripada menggunakan GPS. Bagaimana sih GPS itu sistemnya? Yaitu kita lukis dulu secara manual di peta, ya enggak sih? Dapat waypointnya, ya, berapa waypoint dari misalnya from Tangerang, ya, Tanjung Kait, kapal kamu berlayar until to go to Samarinda misal, ya, kalian sudah tarik destination, kalian tarik jarak, kalian tarik garis haluan, mendapatkan misalnya 5.600 mil misal dan lain sebagainya, sehingga kalian sudah hitung termasuk di alur pelayaran. Tapi pada kenyataannya di alur pelayaran tidak bisa kita ikuti sesuai dengan yang ada di GPS. Pasti kapal kamu bisa aja berada di darat kalau kamu ikuti GPS. Kenapa tak? Yang saya katakan tadi, peta alur pelayaran itu apalagi masuk di sungai, nah itu tadi akan mengalami perubahan secara cepat berdasarkan alam. Siapa yang mau cegah? Tunggu dulu Allah, tunggu dulu Tuhanku, jangan dulu hujan lebat saya mau lewat dulu. Kan gak bisa begitu konsepnya, ya. Sehingga kita itu dipermudah mengambil posisi kapal di alur pelayaran itu dengan menggunakan radar dan benda-benda yang ada di sekitar. Harus cepat mengambil posisi kapal. Ini contohnya ini juga ya, yaitu baringan silang. Baringan silang ini, yang ini yaitu harus ditentukan dulu sembirnya, kesalahan penunjukannya. Ya, data-datanya dari mana? Nilai variasi itu dari mana? Dari peta, dari mana? Dari mawar pedoman ya. Betul, siapa yang jawab mawar pedoman? Ya, bagus ya. Coba back slide yang pertama tadi, mawar pedoman itu ya di sini. Biasanya nilai variasi itu ada di sisi kiri, sisi kanan daripada mawar pedoman di garis ini. Ya, contohnya yang ada di peta Ibu ini ya. Ini 0 derajat 10 menit is tahun 2018. Dalam kurung 0 menit.
Ya, berarti setiap tahunnya mengalami perubahan 0 menit. Tidak mengalami perubahan berarti. Hanya 1 derajat bertambah 1 derajat is. Kalau 1 derajat is berarti bertambah 1 derajat. 0 derajat 10 menit. Ya, coba kamu, Pak Rozi. Siapa namanya, Dek? Hah? Pak Rizi. Oke, coba jelaskan di mana posisi kapal hasil lukisan dari Arrow. Coba sini tunjukkan. Ya. Dengan simbol apa kalau posisi kapal? Oke. Yaitu jelaskan. Posisi kapal merupakan lihat dari gambar aja coba. Kamu kan bisa. Kapal ada di sebelah kiri haluan. Ya. Karena bisa saja terkena cuaca ataupun kayak ombak-ombak di laut. Mengapa bisa berada di sisi kiri ini? Hasil dari apakah ini? Hasil dari baringan kedua baringan sejati ini kan. Oke, that's right, good. Makasih Pak Rizi. Bagus ya. Jadi benar, hasil dari perpotongan kedua baringan kedua benda ini. Maka dapatlah posisi kapal dengan simbolnya adalah S. Good. Seperti itu. Ini adalah baringan silang dengan menggunakan dua benda. Bagaimana cara menghitung sembir? Tadi variasi dan deviasi. Variasi plus deviasi. Variasinya berapa? 5 derajat minus. Ditambah deviasinya 4 derajat plus. Berarti dapat berapa ini? Minus 1. 1 derajat min. Sorry. Berarti kalau min, salah tunjuknya adalah good. Apa? West. Ya. Atau barat. Oke. Dapat. Kemudian haluan BP yang pertama, baringan pedoman 1. Ya. Yaitu berapa, Det? Baringan 1, Pulau Damar. 135 derajat. Ditambah sembir. Berapa sembirnya? Min 1. Berarti 134 derajat. Baringan kedua berapa? 80 derajat. Berapa? Ditambah juga minus sama dengan 79 derajat. Dapat deh. Selanjutnya adalah melukis pada peta. Kita udah dapat nih, haluan sejati kapal kita adalah 100, lurus adalah 90. Kalau 100 ke bawah sedikit. Ini adalah haluan kelihatan gak, Dek? Anggap aja lurus ya. Ini adalah haluan sejati kita 100. Terlihat pulau A adalah pulau Damar di baring, yaitu 135. 135 kira-kira berada di sebelah mana kalau Pulau Damar? Ada di 135. Sebelah mananya haluan sejati kapal kamu? Cara menghitungnya kan searah jarum jam tuh. Semakin ke kanan berarti semakin ada di mana? Sebelah ke starboard side. Hasil evaluasi terakhir dari pertemuan ke-13 kita hari ini, ya, saya rasa taruna-taruna sekalian sudah memahami terkait dengan menentukan posisi dengan menggunakan dua benda. Nanti tugas yang diberikan tolong untuk dikerjakan. Setelah itu nanti habis makan siang nanti dikumpulkan. Baiklah, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Saya akhiri cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.